Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Ati dan Pak Andri. Hari ini kita akan melanjutkan materi PLH yang minggu sebelumnya ya Pak Andri ya. Ya. Materinya? Nah, untuk materinya sekarang kita akan belajar atau kita akan mengetahui upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan ya. Jadi ada beberapa faktor beberapa faktor yang dapat merusak lingkungan. Apa aja sih faktornya kira-kira Buati? Yang awal sih faktor pertamanya itu yaitu faktor alam sebenarnya yang mendominasi awalnya. Dari alam itu sendiri ya. Betul sekali. Seperti adanya bencana alam itu kan dari alam bukan dari manusia ya Pak Andri ya. Ya, betul. Bencana alam itu seperti hutan dapat terbakar pada saat musim kemarau atau juga terbakar mungkin ya, terbakar pada saat musim kemarau ya, jadi dapat merusak ekosistem hutan. Selain itu juga ada juga yang lainnya Buati, seperti ada yang lain terjadinya longsor ya, atau misalkan gempa bumi atau ya, betul gunung meletus ya, itu bisa yang mengakibatkan kerusakan lingkungan ya. Ya, betul sekali. Tetapi selain faktor alam ada juga faktor dari ulah manusia itu sendiri. Oh gitu berarti? Betul sekali. Karena akibat dari aktivitas manusia yang sudah kita bahas di minggu lalu ya, minggu sebelumnya ya, banyak sekali aktivitas manusia, misalnya seperti penebangan hutan secara liar ya, jadi tidak dihiraukan penebangannya. Betul sekali. Untuk apa penebangan hutan? Untuk membuka lahan baru misalnya ya, atau juga bisa juga dari kan seharusnya penebangan hutan itu menebang pohon yang sudah tua kemudian menanam kembali yang masih muda. Reboisasi mungkin ya, reboisasi. Ya itu cara penanggulangannya, cara mengatasinya berarti ya. Mengatasinya. Nah selanjutnya Buati, kira-kira bagaimana sih agar kita dapat menanggulangi bencana alam tersebut sih? Yang harus kita lakukan itu apa sih Buati? Mungkin ada solusinya. Solusi yang kita lakukan ini dari yang sederhana terlebih dahulu Pak Andi. Oh, ada yang paling sederhana ya? Itu sulit nggak kira-kira? Tidak semua sulit, bisa kita lakukan sehari-hari dari rumah. Yang pertama, bisa membersihkan lampu yang di rumah dari debu. Kenapa coba kira-kira? Kenapa? Karena jika lampu itu dibersihkan dan sangat bersih, itu dapat mengatasi dari gangguan sakit mata. Yang pertama. Oh, jadi penglihatan kita tidak dapat terganggu ya? Ya, betul sekali. Tidak rusak ya? Ya, betul. Yang kedua, kita bisa meminimalisir unsur yang ada di dalam lampu. Misalnya mengganti lampunya menjadi lampu hemat energi atau disebutnya LED, apa ya bahasa Inggrisnya ya? LED. Oh iya betul sekali. Oh berarti itu mah lebih ke menghemat atau apa? Kita harus menghemat dalam menggunakan listrik ya, begitu ya berarti betul ya? Sekali. Jadi berhentilah menggunakan listrik secara berlebihan. Misalnya kalau misalkan kita lagi nonton TV terus ketiduran, itu nggak baik ya berarti ya? Iya betul, karena dapat menimbulkan pemanasan global. Iya. Jadi kalau mau tidur TV-nya dimatikan dulu. Sama kalau misalkan kalian pasti punya handphone ya, berarti punya handphone? Iya, ini handphone nah, sering kalau dipakai. misalkan lagi dicas itu jangan sambil digunakan. Iya, berarti harus benar-benar hemat ya. Iya. Dan sedapat mungkin hindari penggunaan AC. Oh, AC. Ya, itu juga dapat membangkitkan efek pemanasan global. Kemudian selanjutnya adalah kelima, meminimalisir penggunaan mesin pengering pada mesin cuci. Oh, gitu. Jadi ada energi alternatif lain Pak Andri. Kira-kira apa itu buat? Jadi dijemur di bawah sinar matahari dan ada juga energi alternatif angin. Oh, jadi memanfaatkan sinar matahari ya, energi gitu dari sinar matahari. Nanti juga lama-lama akan kering ya. Iya. Karena air yang ada di pakaian akan menguap seperti itu. Tapi kita berbicara seperti ini kalau misalkan tidak dilakukan mah bukan menjadi sesuatu yang bagus ya. Jadi harus dilaksanakan. Harus dilakukan ya. Karena kalau
bukan kita siapa Siapa lagi gitu. Ya, Betul nggak buat ya betul sekali. Ya. Oke, yang selanjutnya Yang ada lainnya? lagi yang Oh, banyak lebih mudah. sekali ya. Yang kemarin sudah dipraktekkan oleh Pak Awan dengan Pak Arif. Masih ingat nggak, Pak? Oh, yang menanam pohon ya? Ya betul sekali, menanam pohon. Jadi kita harus menanam pohon. Apa gunanya pohon sih, Pak, untuk manusia? Ya kalau misalkan pohon itu banyak kegunaannya buati, mulai dari buahnya. Ya, betul sekali. Itu pohon yang berbuah. Ya, pohon yang berbuah. Awas ya, jangan Bukan tanaman hias ya, betul, betul. Terus selain buat makanan juga itu bisa menghasilkan Oksigen dan mempercantik rumah ya. Ya biar udaranya segar Ya. gitu ya. Ya, betul sekali. Ada lagi yang ketujuh yaitu yang ketujuh yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor jika jaraknya dekat, Pak. Kenapa buati kan capek kalau nggak pakai motor? Kalau pakai motor, kalian akan menyumbangkan karbon monoksida yang keluar dari knalpot. Oh, asapnya. Ya, betul sekali. Itu berarti masuknya ke pencemaran udara ya? Ya, betul, pencemaran udara. Jadi lebih baik kita berjalan kaki atau yang sekarang lagi in. Oh, go green ya? Iya, berarti betul. berjalan. Apalagi kita sekarang kan lagi booming Goes. bersepeda. Iya, Oh, betul. goes, ya. Goes bareng. Mudah-mudahan kita nanti bisa goes bareng ya, anak-anak siap. ya. Nanti kita agendakan ya. Oke, siap. Dan selanjutnya yang ke-8 yaitu mengolah sampah dengan baik dari rumah. Lebih tepatnya berarti mendaur ulang sampah. Nah. Jadi dibuat kerajinan gitu ya? Bisa, yang pertama bisa mendaur ulang sampah. Kemudian yang ketiga mungkin bisa menjadikan sampah basah itu menjadi kompos. Oh iya, jadi pupuk ya? Ya, betul Ya, sekali. ya, betul, Kemudian betul. sudah memisahkan sampah basah dengan sampah kering. Jadi apabila Ya. ada tukang sampah ke rumah, kalian sudah bisa membedakan sampahnya. Kenapa kira-kira harus dipisahkan, Pak Andri? Kalau misalkan harus dipisahkan biar apa ya? Biar pengolahannya itu seimbang. Lebih mudah, Lebih betul. mudah, Karena ya. ada yang termasuk sampah yang sulit sekali Diolah. Contohnya Ya. apa ya? Contohnya mungkin bukan mungkin lagi, emang udah banyak pasti, gitu ya. ya, udah pasti ya. Itu contohnya dari sampah yang Plastik. Iya, plastik lah, itu juga yang Botol, kaleng bekas yang itu. kaleng bekas, kaca, betul Iya, sekali gitu. ya. Ya, jadi diusahakan kalian mengurangi atau apa ya? Penggunaan sampah ya. Itu. Jadi kalau kalian mau berbelanja menemani ibu ke warung, sudah membawa kantong belanjaan sering dari rumah. Atau misalnya membeli bakso di depan rumah sudah membawa mangkok Mangkoknya sendiri. Tapi kalau jauh mah ya janganlah, nanti tumpah di jalan. Kecuali dimakan di sana Iya, bisa. gitu. Atau menggunakan wadah seperti bento, bisa juga ya. Boleh lah, itu mah gimana enaknya saja. Ya, betul sekali. Yang selanjutnya yaitu menghemat air. Kenapa kita harus menghemat air, coba Pak Andri? Menghemat air itu sudah kewajiban ya, sudah kewajiban. Karena kalau tidak ada air ya kita tidak bisa bertahan hidup buat. Iya, betul sekali. Karena semua makhluk hidup termasuk manusia dan tumbuhan itu sangat memerlukan air. Hewan juga ya Pak ya memerlukan air ya. Air. Mandi pakai air. Iya, betul. Mau masak pakai air. Betul. Minum? Minum pakai air. Betul sekali. Terus apa lagi? Suka mandi nggak? Iya, kan tadi udah Pak. Tadi contoh yang pertama menghemat ya, menghemat air itu berarti bagaimana kalau di rumah kira-kira Pak Andri kalau di rumah? Nah, contohnya di rumah ya, kalau di rumah contohnya ketika kita mandi ya, kan kita akan membuka keran. Iya, membuka keran air, betul sekali. Setelah itu jangan lupa setelah mandi ditutup lagi keran air. Setelah penuh ya Pak ya? Iya, setelah penuh. Biar apa? Biar tidak banyak air yang terbuang. Iya, betul sekali. Dan selain itu juga tidak boleh mencemari air. Iya, betul sekali. Contohnya misalnya jangan membuang sampah ke sungai, jangan. Iya, betul Karena sekali. di luaran sana itu banyak orang yang mencuci baju di sungai Iya, ataupun yang lainnya, apalagi limbah ke sungai ya. Iya, harus diolah dulu ya Pak Andri Iya ya. gitu. Ya. Selanjutnya ada buat apa lagi? Ada selanjutnya betul. Tidak melakukan penebangan di hutan secara liar. Tadi sudah dijelaskan di awal ya Pak Andri ya. Kenapa kira-kira? Tangan-tangan jahil ya. Ya, betul sekali. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang ya. Iya. Undang-undang penebangan pohon. Iya, Betul sekali. karena apa? Kalau misalkan terus menerus
pohon itu ditebang secara liar, maka si hutan itu akan mundur ya. Iya, Jadi akan terjadi bencana lain lebih berbahaya mungkin ya Pak Andri ya. Yang terakhir yaitu tidak membuang benda-benda yang dapat menimbulkan dampak berbahaya di hutan. Apa coba kira-kira Pak Andri? apa ya? Misal contoh ya, kita lagi berkemah di hutan. Ya betul sekali. Di sana kan otomatis kalau misalkan di gunung contohnya ya, di gunung ya, itu kan udaranya dingin. Pasti kita membutuhkan api ya. Kita itu menyalakan api ya, kayak api unggun lagi Ya, gitu ya. Itu nah, itu bekasnya jangan lupa kalian matikan lagi. Iya, betul. Jangan sampai ditinggal begitu saja. Karena apa? Karena akan Dapat menyebabkan kebakaran hutan. Ada lagi Pak Andri. Apa? Jika kita membawa minuman dari botol kaca, kita Nah, buang itu, sembarangan. ya betul. Pada saat musim kemarau, kaca itu dapat memantulkan cahaya, betul tidak? Betul. Nah, jadi bisa Berbahaya. membuat efek ya, efek domino. Jadi Efeknya itu nanti bisa jadi panas atau yang lain. ya panas ke pohon, akhirnya Nah, pohonnya terbakar. Betul sekali. Ya. Itu dari upaya kita dari rumah ya teman-teman. Nah, sekarang apabila di rumah kita nih, di rumah kita lahannya sempit, jadi di depan rumah itu kita tidak memiliki tanah yang luas untuk menanam pohon, kira-kira ada tidak solusinya ya Pak ya? Kalau misalkan di rumahnya tidak ada lahan yang kosong ya, Ya. ya contohnya kemarin kan Pak Arif sempat jualan yang pot itu ya, Iya betul sekali. yang pot itu Kita bisa menanam tanaman di dalam dalam pot. Waktu kelas 4 atau kelas 5 itu ya, kita sudah belajar tentang tabulam pot, Oh, tanaman tabulam. bunga dalam pot, betul sekali. Coba ditanam. Pak, kalau beli pot itu kan harus pakai uang nih. Bisa tidak kita mengolah dari sampah yang Bisa sudah saja. dari Ya. tempat apa kira-kira Pak? Kalau bapak ya di rumah Iya. bapak ya, kalau Iya. misalkan di rumah bapak itu bekas apa? Bekas Lampu. bekas lampu bisa, yang itu yang kacanya ya, tapi pas dibukanya jangan sampai pecah. Oh, iya, karena akan bahaya ya Pak ya. Bahaya, itu ya. Kalau bekas yang lain Pak, misalnya seperti air mineral. Yang aqua. Ya betul sekali. Ya itu bisa. Oke. Kalau di apa ya, di dekat-dekat rumah itu bekas aquanya itu bisa digantung. Oh, ditambahkan Digantung dengan tali mungkin ya Pak ya. tali, Oke, siap. digantung, nanti dikasih tanah, dikasih tanaman. Oh, betul Gitu. sekali. Jadi Kalau banyak di lah rumah- buatnya banyak lah. Nah, itu jadi mah. kalau di rumah mah yang ada di rumah bisa dimanfaatkan sebagai media tanam, mungkin ya Iya, Pak ya. banyak lah, tapi tetap kalau kita dalam membuat apa kerajinan itu harus dalam pengawasan orang Tua, tua, betul sekali. ya, gitu. Biar Oke. tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu buat Alhamdulillah berarti sudah cukup jelas ya Pak ya, dari rumah kita bisa melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Tugasnya hari ini apa ya Pak Andri? Nah, untuk tugasnya kalian catat materi pentingnya yang tadi Bapak sampaikan sama buat disampaikan ya, dengan tulisan tegak Bersambung. Begitu paling Ya. buat. Tapi jangan lupa ya, kalian harus melaksanakannya ya, melaksanakan cara penanggulangan itu intinya. Ya, itu. betul sekali. Dengan mempraktekannya dengan sedikit-sedikit saja, tidak langsung semua Dari hal poin ya. kecil Ya, aja. dari hal kecil, membuang sampah ke tempatnya. Mematikan keran air. Iya, Ya. betul sekali. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.